Kita jumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman berbasis open source. Chapter yang kita bahas kali ini adalah Object Oriented Programming pada Python. Adapun untuk submateri pada Object Oriented Programming pada Python ini diantaranya adalah tentang konsep dari OOP itu sendiri. Kita bahas juga mengenai kelas dan objek. Kita bahas juga atribut kelas. Kemudian instant method, constructor, dan scope pada Python. Baik, kita mulai dengan apa itu OOP. Ya. OOP ini adalah salah satu model paradigma pemrograman yang saat ini banyak digunakan, ya, terutama untuk pemrograman yang sudah tingkat tinggi, ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita dipaksakan untuk menggunakan OOP. Ya. Misalnya dengan bahasa Java, ya, itu sudah murni OOP, ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan objek itu memang cenderung lebih mudah kalau kita menggunakan konsep object oriented programming dibandingkan dengan pemrograman prosedural yang biasanya kita lakukan. Ya. Jadi kalau menggunakan pemrograman prosedural dalam bentuk fungsi dan blok code yang biasanya kita coding itu secara berurutan untuk menyelesaikan tugas, ternyata ada beberapa hal di mana coding itu harus kita gunakan ulang. Ya. Nah, itu disinilah kita muncul menggunakan pemrograman berorientasi objek. Ya. Kenapa kita perlu belajar object oriented programming? Nah, ini Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana kode dari dari program Python itu bisa kita gunakan kembali, atau konsepnya itu reuse. Ya. Nah, kelas ini adalah berupa dasar dari object oriented. Jadi kenapa waktu kita nanti belajar OOP memang banyak kita menggunakan kelas. Ya. Nah, saat ini memang sudah menjadi tuntutan bahwa seorang programmer itu wajib menguasai object oriented programming. Jadi banyak hal atau banyak manfaat yang bisa kita gunakan dalam menggunakan object oriented programming. Kita lihat untuk pilar dari object oriented programming itu ada 4, yaitu encapsulation, ada abstraction, ada inheritance, dan ada polymorphism. Jadi 4 hal ini akan kita bahas satu persatu, ya, setelah materi object oriented programming ini. Jadi nanti habis materi object oriented programming, nanti kita bahas satu persatu dari pilar ini. Kita lihat dengan kelas dan objek. Jadi salah satu konsep terpenting dalam pemrograman berorientasi objek adalah perbedaan antara kelas dan objek yang bisa kita definisikan sebagai berikut. Jadi ada sebuah kelas. Nah, kelas ini adalah blueprint. Ya, blueprint yang dibuat oleh programmer untuk sebuah objek. Jadi kalau saya bilang ini adalah cetakannya, ya, cetaknya. Kelas ini mendefinisikan satu set atribut yang akan mengkarakteristik sebuah objek yang dicontohkan dari kelas ini. Sedangkan objek adalah contoh dari sebuah kelas. Jadi objek ini adalah versi kelas yang direalisasikan, di mana kelas dimanifestasi ke dalam sebuah program. Jadi ini yang akan kita gunakan, kelas dan objek. Jadi ada beberapa istilah di dalam object oriented programming, ya. Ini saya ngambil dari luar, ya. Ada definisi, ya. Kelas adalah prototype yang ditentukan pengguna untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut untuk menjadi ciri objek kelas apapun. Kemudian ada kelas variable, ada data member, ada function overloading, ya. Kemudian ada instant variable, inheritance, instant, instansiasi, method, object, operator overloading. Ya. Ini definisinya bisa kalian cari dari beberapa sumber, ya, karena biasanya dari sumber yang satu itu membuat definisi tersendiri. Ya. Intinya sama.
Baik, kita fokus ke kelas pada Python. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek, kelas adalah struktur terdefinisi yang terdiri dari fungsi dan variabel. Jadi kalau nanti kita membuat sebuah kelas pada Python, itu di dalamnya ada fungsi dan ada variabel. Ya. Nah, secara garis besar, bagian utama dari sebuah kelas ada class declaration dan ada class body. Jadi untuk mendefinisikan kelas, memang ada dua bagian, yaitu kita mendeklarasikan kelas dan untuk body kelasnya. Class declaration untuk mendefinisikan nama kelas, sedangkan class body untuk mendefinisikan variabel, konstruktor, dan fungsi. Jadi variabel, konstruktor, dan fungsi ini ada pada kelas body. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas. Jadi nanti untuk objek itu adalah instan dari sebuah kelas. Ya. Nah, statement kelas digunakan untuk membuat definisi kelas baru. Nama kelas akan mengikuti kelas kata kunci diikuti oleh titik 2. Jadi nanti definisikannya di Python tuh gunakan kelas, ya, huruf kecil ini kelas. Kemudian diikuti dengan nama kelas, ya. Nah, di sini kalau kita pakai parameter gunakan kurung, ya. Boleh misalnya tanpa parameter juga boleh ya, opsional ya. Boleh pakai kurung, boleh tidak pakai kurung. Kemudian diikuti titik 2. Kemudian ini adalah opsional, semacam komentar lah ibaratnya untuk ya menandakan bahwa ini adalah kelas apa. Jadi boleh kita buat, ini opsional. Ini contoh kelas, ya. Ini ada sebuah kelas, my class. Ini kalau di dalam kelas diagram, saya bisa buat di dalam diagram seperti ini. Jadi ada nama kelas, kemudian ini adalah atribut. Ini atribut, dan ini adalah metode. Kalau di sini variabel dan fungsi. Ya. Nah, kelas diagram ini saya terjemahkan ke dalam Python. Bisa kita deklarasikan seperti ini. Jadi ada kelas, my class, hello, saya isi dengan hello world, kemudian def function self, print pesan ini dari kelas, dari dalam kelas. Kemudian, nah, my object ini adalah untuk membuat objek. Jadi kita memanggil kelas ini, ya. Jadi ini adalah nanti adalah instan dari kelas ini. Ya. Nah, untuk mengambil nilai pada objek, begitu kita sudah kenakan ini sebagai kelas, maka dia akan memiliki variabel dan metode yang ada pada kelas. Jadi kayak my object, titik hello, artinya dia bisa mengambil nilai variabel ini. Ya. Ini kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini, hello world. Nah, di sini pasti kalian bertanya, self itu apa? Ya, habis ini kita akan jelaskan ya. Nah, kita ambil contoh dulu yang kedua. Nah, kelas myself, my class, ya, hello world, dan sebagainya sama. Nah, kita bisa membuat objek itu lebih dari satu. Saya objek 1, my class, objek 2, my class. Ya. Objek 2, saya buat hello-nya saya ganti, misalnya. Saya isi dengan nilai yang baru. Selamat datang di dunia Python. Ya, kita cetak. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk yang my object 1, hello world. Untuk yang my object 2, hello-nya menjadi selamat datang di dunia Python. Ya. Codingnya. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau tadi kan kita mengakses atribut ya, atau variabelnya. Sekarang kita mengakses metodenya atau fungsinya. Di sini fungsi yang kita dapat itu adalah function, ya. Jadi kita memanggil function. Ini kalau kita jalankan, hasilnya pesan ini ada dari dalam kelas. Oke, sekarang kita jelaskan itu apa self. Self ini adalah sebuah variabel yang menyatakan kelas itu sendiri. Jadi ibarat kita memanggil variabel yang ada di dalam kelas. Jadi, jika kita ingin memanggil sebuah variabel atau metode di dalam sebuah kelas, dan metode yang kita panggil ada di kelas itu juga, maka kata self digunakan pada variabel dan metodenya.
Self itu sintaks dari Python. Jadi kalau Anda lihat warnanya hitam ya, artinya ini adalah sintaks yang ada pada Python. Kata self itu bisa kita ubah, ya. Yang jelas harus konsisten. Di sini saya kasih tanda nih. Jadi self itu bisa kita ubah. Sebagai contoh ya, ini kalau kita tidak konsisten ya, misalnya kelas contoh init ubah ya, kemudian self variable null, ini metode self ya. Yang pertama kita buat ubah, yang kedua kita pakai self. Jadi kita tidak konsisten nih, kita mau pakai self atau ubah ya. Nah ini contoh salah, kalau kita jalankan, ini akan jadi error. Artinya name self is not defined. Tapi kalau misalnya kita konsisten, ya self itu kita ganti dengan kata ubah, semuanya ubah. Ya, seperti ini, maka dia tidak akan error dan nanti akan mendapatkan hasil. Jadi apakah boleh self diganti dengan variabel lain? Jawabannya boleh. Yang penting konsisten. Tapi biar lebih aman, Anda bisa menggunakan kata self. Nah, ini contoh yang menggunakan self ya, yang tadi, program tadi. Kalau dijalankan nilainya adalah 0, karena self variabelnya adalah 0. Kalau ini saya ganti jadi 100, self variabelnya 100. Seperti ini ya. Nah, ini kalau yang tidak menggunakan self. Kalau ini tadi menggunakan self, yang ini tidak menggunakan self. Artinya variabel self saya ganti. Misalnya ini jadi 200. Kita jalankan. Hasilnya sama seperti yang ada pada self ya. Jadi ini menggunakan pengganti self. Kalau ini tetap menggunakan self. Contoh lain di sini ada sebuah kelas mahasiswa. Nah, ini saya buat NIM, nama, prodi, IPK ya. Kemudian ini saya kecilkan dulu. Ya, deskripsi self ya. Kemudian deskripsi string ya. Nah, ini tujuannya nanti saya mengambil nama sama NIM, mengambil nama sama prodi dari mahasiswa yang kita masukin datanya, dan kemudian kita tampilkan hasilnya. Contoh di sini saya buat objek mahasiswa, MHS. Saya panggil kelas mahasiswa. Kemudian saya isikan NIM dan prodi. Nama saya tidak input karena di sini sudah saya tentukan. Ya, tapi ini bisa kita ganti nilainya. Kemudian print mahasiswa deskripsi. Hasilnya adalah Bagas merupakan mahasiswa dengan IPK 3,56. Contoh berikutnya adalah sama dengan program yang tadi ini. Di sini saya tambahkan lagi sebuah objek baru, mahasiswa 2. Saya isikan nama dan NIM dan prodi dan IPK ya. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Artinya ini adalah cetakannya dan ini adalah objek yang kita masukin ke dalam cetakan sehingga menjadi sebuah instansiasi. Oke, kita lihat atribut. Ini saya gedekan. Atribut instan adalah semua kelas ini membuat objek ya. Dan semua objek mengandung karakteristik yang disebut dengan atribut. Nah, untuk membuat inisialisasi untuk atribut objek awal, ini kita bisa menggunakan ini. Di mana ini simbolnya itu dua kali underscore. Init, underscore-nya 2 kali lagi, kurung buka, kurung tutup. Ya. Nah, jadi ini adalah membuat inisialisasi atribut instan. Contoh, kelas ikan. Def, init, self, nama, jenis, dan nama dan jenis. Di sini saya buat sebuah atribut instan, artinya atribut yang ada pada ikan itu self, nama dan jenisnya ini sudah kita tentukan bahwa ini adalah nilai defaultnya, ya. Ibarat nilai defaultnya itu ini. Nah,
Ini penjelasannya. Dalam kasus kelas ikan, setiap ikan punya nama dan jenis. Ya. Jadi ingat, intinya waktu saya mendeklarasikan sebuah ikan, ya, objek ikan, maka dia punya atribut default, ya, itu adalah nama dan jenisnya ini. Itu contohnya, itu maksudnya. Nah, di sini Anda tidak perlu memanggil init. Ya. Kelas akan dipanggil otomatis setelah Anda membuat instan ikan yang baru. Jadi waktu kita membuat sebuah objek baru, waktu kita lakukan instansiasi, kelas ini sudah otomatis memanggil metode ini. Contoh, ini adalah kelas ikan, spesies ikan. Nah, di sini kita membuat instansiasi untuk ikan. Di sini untuk spesies ikan, ya, spesies ikan di kelas ikan, dia punya dua nilai atribut default, yaitu nama dan jenis. Nah, kita lihat instant method. Sama dengan atribut ya. Kalau tadi kan atributnya ini default. Nah, sekarang di instansiasi juga ada metode. Ya. Jadi kita bisa membuat sebuah metode yang secara default itu sudah ada. Jadi kita bisa membuat objek ya, membuat objek ya dengan instan yang sudah kita sediakan. Contoh di sini ada binatang objek, di sini ada saya pakai parameter ya, def init. Ya. Artinya defaultnya itu kita isikan di sini. Kalau isi contoh ya, jadi kita buat kelas binatang objek self nama. Di sini kan atributnya nilainya ya kita kirimkan dari pemanggilan kelas binatang. Contoh di sini zebra sama binatang mamalia. Berarti mamalia ini nanti akan mengisi pada ini, pada atribut nama. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Dijalankan, hasilnya ini. Nah, kemudian bisa kita tambahkan juga, bukan hanya sekedar nama dan jenis kelamin, ada juga atribut yang lain. Misalnya kita tambahkan, berarti waktu pemanggilan code-nya, kita isikan mamalia dan jantan, jadi mamalia itu akan mengganti ke atribut nama, jantan untuk jenis kelamin. Nah, kemudian saya buat lagi sebuah objek baru, Aves betina. Jadi ada dua objek yang kita panggil pada satu kelas binatang ini. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Kalau untuk zebra, mamalia, jenis kelaminnya jantan, Aves itu dari ayam ya. Kemudian betina untuk jenis kelamin dari ayam. Hasilnya. Oke. Kemudian kita lihat konstruktor. Nah, sebenarnya yang tadi kita buat tadi ya itu metode itu dinamakan dengan konstruktor ya. Jadi atributnya tadi itu. Nah, atribut instan itu kita istilahkan dengan konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah fungsi yang dipanggil pada saat objek diinstansiasi. Untuk metode konstruktor itu menggunakan ini. Jadi jangan bingung ya, sebenarnya itu sama aja. Ya. Di sini kan cuma membuat istilah, ini adalah instant method, dan ini adalah konstruktor. Ya, padahal itu sama aja. Nah, untuk deklarasi konstruktor, ya ini kita buat class animal object def init serve ya. Kemudian ada pass. Itu untuk penggunaan pass nanti akan saya jelaskan lagi di setelah ini ya. Nah, ini ambil contoh. Ini ada sebuah kelas mobil. Ini adalah sebuah konstruktor. Jadi ini ada konstruktor. Kemudian maju. Kemudian berhenti. Ini adalah dua buah metode. Atau kalau di sini
function ya, berupa function pada kelas, kemudian kita panggil. Ya. Di sini saya buat sebuah function baru, def_main. Ya, seakan-akan ini adalah program utama yang kita simpan ke dalam sebuah fungsi, nanti tinggal kita panggil program utamanya. Hasilnya. Nah, ini contoh untuk membuat kelas yang tadi itu. Jadi kelas bisa berisi metode dan konstruktor sebagai awal metode yang dijalankan ketika kelas dipanggil. Kelas mobil merupakan sebuah kelas yang tadi ya, sebuah kelas. Sebenarnya tidak harus sama dengan nama modul. Ya. Init konstruktor, ya, fungsi yang pertama kali diaktifkan ketika nama kelas dipanggil. Save merupakan script yang melambangkan kelas tersebut. Kalau jika di Java itu disebut this ya, tapi ini kan Python jadi gunakan save. Pada kelas tersebut tidak ada fungsi main dan fungsi itu menampilkan out. Jadi kelas yang dibuat di atas itu berisi metode yang dibutuhkan untuk nantinya dipanggil di kelas lain. Kemudian bisa dibilang dalam sebuah kelas yang dibuat itu adalah cetakan. Jadi ini ibarat cetakan, ini adalah sebuah objek yang kita masukin ke cetakan, nanti keluarnya adalah yang objek yang sudah tercetak. Ibarat kalau ini adalah cetakan kue, ini kuenya, bahan kue, adonannya, kita masukin ke cetakan. Nah, hasilnya itu adalah objek kue yang sudah tercetak dengan cetakan tertentu. Oke, baik. Kita lihat dengan contoh berikutnya. Ya, ini sudah mulai lebih banyak lagi ya. Jadi kita buat kelas buku. Ya. Ini ada variabel atributnya. Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Kemudian untuk konstruktor, saya buat defaultnya ini. Kemudian ada metode yang saya siapkan, get pengarang, get penerbit, get tahun terbit. Ya. Kemudian untuk menampilkan output, saya buat get output. Nah, di sini kita bisa menginputkan pengarang, penerbit, dan tahun ya seperti ini. Ini saya buat input ya. Nanti tiga data ini kita masukin sebagai objek ya. Jadi kita mau kenakan pada objek dan bisa kita tampilkan. Di sini kita jalankan. Jadi kalau kita lihat codingnya, ya, get pengarang, penerbit, tahun terbit. Jadi nanti save pengarang akan diisi dengan pengarang, penerbit akan diisi dengan penerbit, dan seterusnya. Kalau kita jalankan, saya pengarangnya saya gitu ya, David ya. Penerbitnya Andi, penerbit Andi. Tahun terbit 2019 misalnya. Itu 2020. Ini. Jadi buku Programming in Python, pengarang ini. Ini penjelasannya. Oke, baik, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas mobil juga. Ya, di sini sama seperti yang tadi. Di sini kita tambahkan, artinya di sini bisa mengambil nilai atribut. Ya. Kita panggil, hasilnya mobil Avanza bergerak maju dan berhenti. Nah, yang berikutnya adalah shopping chart. Ini kelas shopping chart. Ini kita membuat sebuah shopping chart objek ya. Saya siapkan sebuah list keranjang. Menyimpan yang pertama, konstruktor ini akan menyimpan nama pembeli. Kemudian ada metode tambah item. Ini. Kemudian ada hapus item seperti ini. Dan ada tampil keranjang. Tampil keranjang. Kemudian ini membuat objek shopping chart ya. Kemudian ini sudah saya tambahkan item, monitor dan sebagainya.
item yang tidak jadi dibeli, laptop Acer misalnya, dan hasilnya apa. Kita coba jalankan. Ya, waktu pertama kita lihat detail keranjangnya ini. Kemudian setelah saya hapus item yang ini, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini program bisa kita modif ya sedemikian rupa sehingga bisa kita gunakan untuk keperluan kita sendiri ya. Jadi Anda bisa modif dari coding ini. Nah, bagian berikutnya adalah tentang scope. Scope ini adalah ruang lingkup yang ada pada kelas Python. Ya. Ruang lingkup variabelnya adalah konteks di mana variabel dapat diakses oleh program. Ini sebenarnya bisa kita istilahkan semacam juga deklarasi variabel global dan lokal ya. Ya. Scope ini membolehkan proteksi data, mengizinkan programmer untuk mengontrol bagian mana yang dapat diakses. Tanpa scope, setiap bagian dari program dapat mengakses semua data melalui program dan ini akan menjadi masalah besar. Jadi memang ada baiknya kita menentukan scope variabelnya. Ya. Contoh di sini kelas binatang adalah objek, variabel scope global dan otomatis dimiliki setiap objek. Isi variabel ini tidak bisa diubah oleh objeknya. Jadi kita buat ini is hidup sama dengan true. Ini adalah variabel yang kita buat scope-nya ini tidak bisa diganti nilainya. Sebenarnya intinya nilainya sudah kita set di kelas ya is hidup sama dengan true. Cuman di sini tidak kita tentukan bahwa ini bisa kita tentukan nggak nilainya. Nah, ini tergantung. Jadi hanya programmer yang menentukan ini. Ya. Jadi biasanya kalau saya bilang scope itu manfaatnya banyak. Ya. Kita membuat sebuah atribut atau beberapa variabel yang kita hidden-kan dari pengguna, tapi memang banyak kita gunakan di kelas. Jadi kalau pengguna taunya make parameter aja, tapi di dalamnya kan mereka tidak akan tahu ada variabel lain yang kita gunakan. Nah, itu maksudnya dari scope itu. Ya. Ini kalau kita jalankan, ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada property. Fungsi property ini tadi kan kita sempat menggunakan get ya. Yang di sini nih. Nah, di sini. Nah, get gitu ya. Nah, ini bisa kita gantikan dengan property. Kalau kita tidak mau repot, kita bisa ganti dengan property. Karena di Python itu sendiri, kita bisa menentukan property untuk get, set, dan delete. Jadi getter, setter, dan deleter. Jadi getter, setter, deleter itu bisa kita tentukan dengan fungsi property. Ya. Contohnya, misalnya kita ada get ini, ya ini kita buat property ini. Seperti ini. Ini sintaknya ya. Contoh ya. Kelas C, objek. Nah, ini get X, set X, delete X. Nah, ini kita mau jadikan properti. Maka get X, set X, delete X ini kita set sebagai properti di sini. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan cara seperti ini, Anda bisa menggunakan ini. Jadi kita buat menggunakan ampersand property. Kemudian kita tentukan ini adalah setternya. Ini adalah deleternya. Jadi ini properti, setter, dan deleter. Jadi dua hal ini sama. Jadi tinggal kita gunakan yang mana yang kita mau. Ya. Boleh menggunakan model seperti ini, menggunakan properti. Jadi waktu kita udah menentukan ini, kita harus tentukan propertinya ya. Kalau yang ini setiap kali method itu kita tentukan propertinya. Apakah ini sebagai properti, apakah ini sebagai setter atau deleter. Kalau properti ini untuk getter ya, getter. Contoh di sini, nah ini class person, get, set, delete. Nah, di sini saya pakai get name, set name, dan berarti ini untuk yang property, getter, setter, dan deleter.
Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Baik, mungkin untuk pembahasan object oriented programming sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan 4 pilar dari object oriented programming. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.